Halo sahabat Vini, kembali lagi kita berjumpa dalam Vini Podcast Series yang kedua. Kali ini dengan tema memajukan teknologi, mengembangkan inovasi, dan membangun negeri. Pada kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Bersama saya sore ini ada Ibu Rido, Direktur Indoterra Metallurgy Solutions, dan juga Ibu Vero dari Direktur CNGR Indonesia. Welcome Ibu, selamat sore. Terima kasih. Baik, seperti yang kita tahu, perkembangan hilirisasi nikel di Indonesia itu sejak tahun 2020 sampai 2025 itu sangat pesat ya di Indonesia. Khususnya banyak sekali investor-investor asing yang berinvestasi membangun smelter di Indonesia dengan berbagai macam teknologi. Sore hari ini kita pengen mengupas beberapa hal yang telah terjadi di Indonesia, investasi yang masuk, teknologi yang diterapkan, serta pengembangan-pengembangan yang sudah dilakukan. Mungkin kita langsung saja, Bu Rido dan Bu Vero. Mungkin saya ingin memberikan pertanyaan pertama untuk Ibu Vero dari CNGR Indonesia. Saya dengarkan CNGR Indonesia ini menggunakan teknologi yang berbeda dari smelter-smelter yang lain. Diberi nama OESBF, Oxygen Enriched Side Blown Furnace. Bisakah Ibu Vero menceritakan sekilas mengenai teknologi OESBF? Apa saja keunggulannya dibandingkan RKF maupun teknologi lain misalnya HPAL? Dan mungkin saat ini CNGR Indonesia punya rencana untuk mengembangkan OSBF ini seperti apa ke depannya. Kemudian pertanyaan yang serupa untuk Ibu Rido dari Indoterra Metallurgy Solutions. Bisakah Ibu menceritakan sekilas untuk audiens kita mengenai teknologi heap leach, proses research dan development-nya, serta peluangnya di masa depan seperti apa? Mungkin kesempatan pertama saya persilakan Ibu Vero. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Pak Mor. Jadi kalau mau memulai membahas OESBF ya tadi disampaikan, mungkin saya bisa balik lagi ke 10 tahun lalu saat pemerintah Indonesia itu making a very bold decision untuk melakukan ekspor ban terhadap mineral mentah dan khususnya pada saat itu terhadap nikel. Nah, berjalan dari 2014 dengan kebijakan baru tersebut, kemudian kita melihat bahwa produksi dari pengolahan nikel itu cukup turun dengan besar secara keseluruhan. Kemudian tahun 2017 pemerintah melakukan lagi sedikit mungkin menyesuaikan ya dengan kebutuhan yang ada di pasar, yaitu boleh ekspor keluar, tetapi dengan catatan harus ada fasilitas olah murni nikel. Dengan catatan tentunya yang boleh diekspor keluar itu adalah yang di bawah 1,7. Kemudian yang boleh mengekspor dengan catatan mereka harus dalam proses membangun smelter atau fasilitas olah murni, dan fasilitas olah murni tersebut diwajibkan dalam 5 tahun itu bisa terbangun. Nah, ini sebenarnya merupakan serangkaian suatu kebijakan yang membuat bisa kita katakan mungkin berawalnya semacam hilirisasi terhadap nikel ya. Mungkin kalau bahasa yang dimanfaatkan secara kebijakan nasional adalah untuk added value atau peningkatan nilai tambah. Nah, dari situ muncullah smelter yang kita kenal populer sebagai RKEF. Nah, sebenarnya awalnya itu blast furnace, kemudian ada RKEF, baru berjalan lagi sekitar 5 tahun lalu. Itu mulai muncul yang namanya HPAL atau bahasanya kita itu hidrometalurgi lah. Hidrometalurgi, betul. Jadi bisa memanfaatkan nikel yang tadinya di bawah grade rendah. Jadi awalnya itu kita ketika ekspor nikel itu bisa sampai grade-nya 4.
Kemudian setelah adanya dipakai ekspor keluar, lama-lama kan habis ya, karena kan nikel itu nggak renewable ya. Ya. Jadi habis, kemudian yang tersisa 2. Nah setelah itu semakin lama lagi yang 2 tersebut juga udah habis. Jadinya yang ada di bawah 2. Nah dengan terbatasnya sumber daya alam tersebut, manusia terus-menerus mencari apa sih teknologi yang kita bisa memanfaatkan dengan baik, mengekstraksi dengan maksimal yang tersisa, grade yang tersisa tapi tetap bisa maksimal. Nah, dari situlah di tahun 2021 CNGR masuk ke Indonesia. Itu merupakan satu titik lokasi pertamanya CNGR go global pada saat itu. Jadi CNGR itu baru berdiri 5 tahun ya di bidang material maju atau advanced material. Kemudian masuk global pertamanya di Indonesia. Nah itu 1 tahun setelah CNGR menggolkan global market share-nya untuk prekursor PCAM ya, precursor for cathode active material. Nah untuk OESBF tersebut sebenarnya asas manfaat yang mau dicari di situ adalah zero waste. Jadi karena saya bukan engineer ya, jadi saya bisa menjelaskannya lebih kepada ide kenapa kita membuat sesuatu yang baru. Karena pada saat itu CNGR masuk di masa COVID, kemudian di masa COVID tersebut kita bikin sesuatu yang baru, dan saat itu sempat dipertanyakan juga dari beberapa kementerian kenapa kita bikin sesuatu yang baru, karena jelas bahwa yang lebih ekonomis itu ya yang berjalan saat ini adalah teknologi lainnya tadi begitu. Nah kemudian memang nggak gampang bagi kami ketika awal kami bangun itu target kami adalah 1 tahun kami bisa operasi produksi. Tapi karena itu merupakan satu teknologi yang baru, dan ketika memang kita pernah melakukan simulasi industri, tetapi bagaimanapun simulasi industri tersebut berada di bisa dibilang zona nyaman, yaitu di induknya kami, yaitu saat itu di Tiongkok. Kemudian saat dibawa ke Indonesia ya tentunya dengan berbagai perbedaan variabel yang berbeda dengan kondisi saat kami simulasi, ya banyak sekali kesulitan yang kami temuin. Nah, tapi akhirnya kami bisa operasi produksi di tahun 2022. Nah, di tahun 2022 tersebut saat kami operasi produksi, bisa dikatakan memang kami berhasil menghasilkan, mengolah murni nikel, kemudian mendapatkan produk. Tapi kalau mau dikatakan jauh lebih efisien dibanding dengan teknologi lainnya, itu masih belum mencapai ke situ. Dan memang itu masih merupakan jalur yang panjang. Karena bagaimanapun ini merupakan satu teknologi yang bisa kita katakan berarti umurnya pun di bawah 5 tahun, begitu. Itu adalah kenyataan. Nah, tapi inisiasi kami memulai itu, jadi kalau saya membandingkan dengan OESBF dengan teknologi yang sama tetapi ya lebih konvensional katakanlah, itu dia bisa mengekstraksi elemen lain selain nikel. Kemudian dia juga menghasilkan emisi karbon yang lebih sedikit daripada teknologi konvensional yang lain. Tapi tentunya yang lain dalam artian sesama pirometalurgi ya. Nah, memang nggak banyak ya kalau mau dikatakan. Jadi kalau OESBF itu emisi karbonnya mungkin per ton nikelnya itu 50, kemudian kalau yang konvensional yang lain itu 56 per ton nikel. Tapi however ini suatu movement ya. Jadi memulai dulu dari apa yang bisa kita lakukan. Nah selain itu kebetulan di pabrik yang OESBF tersebut itu memang kami juga bikin satu pabrik lagi. Kenapa saya harus jelaskan? Karena ini ada kaitan dengan zero waste-nya. Jadi di fasilitas satu lagi itu produk yang kami hasilkan adalah 49 nickel atau bentuk dari nikel alloy yang kemurniannya 99,99%. Kalau kita pakai bahasa umum berarti ke nikel ingot yang kita pahamin. Seperti emas kalau murni kita sebut sebagai gold ingot. Nah kalau ini
nikel ingot. Tapi kalau di pasar memang nama dia adalah nikel kathode atau electrolytic nickel. Nah, kaitannya zero waste-nya dengan OESBF tersebut adalah saat kami berproses mengolah murni nikel yang mentah melalui proses OESBF, kami mendapatkan yang kami sebut yaitu nikel intermediate dengan kemurnian 25-30%. Dan dengan kemurnian tersebut itu dia menghasilkan gas. Gasnya kita pakai kembali untuk diproses kembali sebagai energi panas untuk proses olah murni. Itu satu, gas kita pakai kembali. Kemudian kedua, tadi kan disebut oxygen enriched side blown furnace ya. Jadi selain oksigen memang kami ada memasukkan elemen lain seperti sulfur dan juga coal sebagai energi primer. Nah, dari sulfur tersebut itu bisa kami capture kembali dari gas yang keluar dari hasil prosesnya. Sulfur tersebut kami buat jadi asam sulfat. Yang mana asam sulfat tersebut kami pakailah di pabrik tetangga tadi yang produk nikel kathode. Artinya apa? Artinya yang menjadi limbah di pabrik yang satu kami estafet ke pabrik yang di sampingnya. Dia menjadi bahan komplementer untuk bisa kita buat menjadi produk yang akhirnya jadi nikel kathode. Nah, kemudian dari proses pembuatan nikel kathode tersebut itu juga ada sisa-sisa limbah. Tadi kan 99,99%. Nah, sisa 0,001 tersebut ada nih, kami masukkan lagi ke pabrik yang satu untuk bisa kami recovery lagi melalui proses kami tadi yang OESBF. Jadi memang konsep itu yang kami tuju ya, yaitu zero waste. Nah, kalau untuk ke arah keekonomiannya, tadi saya sampaikan kembali bahwa mungkin dia tidak bisa dikatakan the most efficient ya, tapi bagaimanapun dia bisa samalah dan juga bertahan selagi kita bisa mempertahankan dia terintegrasi supply chain-nya dari hulu sampai hilir. Itu sebenarnya kunci dari kami mempertahankan itu dan tetap kami perjuangkan karena kami lihat sustainability juga bagian dari target yang harus kita terus jalankan terus-menerus begitu. Oke, terima kasih Bu Vero untuk penjelasannya yang luar biasa. Dan ini semua sudah diterapkan di lokasi mana ya, Bu? Saat ini kami ada 2 lokasi OESBF, satu di Indonesia, satu lagi di induknya yang di Tiongkok. Oke, dan di dunia ini hanya 2, di Indonesia sama di Tiongkok aja ya? Untuk terhadap nikel ya, jadi Indonesia sama Tiongkok ya, yang kami ketahui. Oke, luar biasa. Oke, berikutnya kita ke Bu Rido. Jadi tadi sudah ada informasi yang sangat menarik tentang OSBF. Pasti nggak kalah menarik juga nih tentang heap leach, Bu Rido. Mungkin Bu Rido bisa cerita sedikit tentang teknologi heap leach, kemudian apa sih yang melatar belakangi Bu Rido dan Indoterra melakukan research and development terhadap heap leach ini, serta peluangnya di masa depan seperti apa, Bu Rido? Silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Mor ya pertanyaannya. Jadi sebenarnya heap leach itu bukan sesuatu yang baru ya. Heap leach itu pertama dipakai itu untuk emas mungkin dari tahun 1950-an kurang lebih ya. Terus kebetulan saya juga beruntung bekerja sama dengan perusahaan emas asing di tahun 98-99 itu membangun gold heap leach pertama di Indonesia. Jadi heap leach itu punya karakter, ini beda dengan Bu Vero ya, kalau ini kan hidromet, kalau itu tadi kan pirometalurgi ya. Jadi heap leach itu punya ciri khas utama, pertama itu selective leaching. Jadi dia targeted to valuable metalnya apa gitu. Jadi dia tidak merusak semuanya. Terus kedua, dia tuh punya tailing atau punya sisa proses itu bentuknya itu masih seperti ore atau kita sebut sebagai subgrade ore, artinya ore yang masih ada komponen metal valuable tapi sudah sangat rendah sehingga sudah tidak ekonomik lagi untuk diproses, tapi secara fisik masih sama gitu. Terus yang ketiga itu sederhana
ya, melibatkan alat-alat produksi yang sederhana yang bisa diproduksi di Indonesia ya karena sederhana dan sebagai akibatnya juga murah ya secara capex maupun opex. Nah, apabila capex dan opex murah, artinya dia memiliki batasan proses yang menjadi lebih lower grade lagi, itu sehingga mampu untuk memproses kadar-kadar rendah. Nah, itu pemanfaatan untuk di gold dan copper ya seperti itu. Nah, tahun 2006 startingnya ya, saya kebetulan pindah dari gold copper ke nikel dengan perusahaan asing juga dengan project di Indonesia waktu itu. Dan saya beruntung karena waktu itu masanya teknologi selection. Jadi hidrometalurgi, pirometalurgi, kita tes ada 12 flow sheet. Ya, kita melakukan risk assessment, gitu. Yang di assess tentu banyak sekali gitu. Salah satunya adalah teknologi novelty-nya, kompleksnya seperti apa, fit-nya harus seperti apa, tailingnya seperti apa, reagent-nya seperti apa, sumber daya manusianya seperti apa, dan lain-lainnya. Nah, itu modal yang sangat bagus sih buat saya pribadi ya, karena saya beruntung saya dipertemukan dengan banyak sekali orang-orang expert waktu itu gitu ya. Cut the story short, waktu itu proyeknya di Indonesia ternyata tidak berjalan ya. Terus saya bekerja lagi dengan perusahaan Prancis waktu itu. Dan akhirnya saya sampailah di perusahaan Indonesia yang sebenarnya gold juga, tapi dia punya deposit nikel. Nah, saya dimintain tolong bagaimana caranya mengolah nikel ini menggunakan jalur hidrometalurgi, apa teknologi yang paling bagus. Nah, saya berpikirnya gini, Pak Mor ya, Indonesia ini kita harus sadar diri lah ya gitu ya, bahwa kemampuan hidrometalurgi nikel processing kita itu belum ada. Kalau pirometalurgi ada, jadi seperti Pomala, Vale itu ada, tapi hidrometalurgi itu belum ada, dan hidrometalurgi itu sulit. Termasuk dalam kategori novel kalau dibandingkan dengan piromet ya, karena dia baru tumbuh itu setelah banyak gencarnya industri EV battery gitu. Nah, mengenai kita yang belum siap ya, saya nggak menjudge bahwa hidrometalurgi ABC itu salah atau benar, tapi mereka itu sama, mereka punya karakteristik, punya resiko masing-masing, tergantung kita siap dengan resiko yang mana gitu. Nah, waktu itu saya menyarankan adalah heap leach, bukan berarti HPAL atau yang lainnya, tidak ya, hanya kita belum siap di situ. Itu pendapat saya seperti itu. Jadi heap leach itu karena dia sederhana, jadi dia bisa ditransfer teknologinya dengan mudah ke orang Indonesia. Kebetulan juga di Indonesia sudah ada gold heap leach. Nah, kalau HPAL sebagai perbandingannya, HPAL itu sumber daya manusianya itu baru sedikit. Itu juga termasuk dalam risk assessment yang pernah saya lakukan dengan perusahaan asing itu. Sehingga sumber daya manusia itu masih hijack-an gitu. Sini hijack, wah itu high cost sekali. Dan dengan harga nikel yang sangat volatile itu menjadi resiko juga akhirnya, dan orang juga ditarik-tarik begitu kan. Terus yang kedua, sustainability dari tailing. Indonesia kan hujannya tinggi ya gitu. Kalau kita pakai teknologi yang produknya selari, kita taruh di tailing dams, hujan, tailing damsnya penuh dong gitu kan. Terus amit-amit jebol gitu misalnya, ya amit-amit gitu kan. Itu fatalistik gitu, itu ngeri gitu. Terus apa jadinya yang cocok? Saya berpikir kita harus menggunakan teknologi yang tailingnya itu secara fisik bisa dihandle seperti ore dan tidak terlalu terekstraksi atau tadi kan selektif ya kalau heap leach itu, jadi nggak semuanya itu diekstrak, jadi masih menyisakan big portion yang tidak perlu diekstrak berada dalam mineral asalnya. Jadi dia secara kimia kalau kita taruh di lingkungan dia juga stabil, karena ciptaan Tuhan itu tentu lebih stabil ya daripada ciptaan manusia, setuju kan gitu kan. Jadi itu masalah sustainability tailing. Terus yang ketiga itu kedua kan tadi manusianya, tailingnya. Yang ketiga adalah
Peralatan produksinya. Kalau kita bandingkan dengan teknologi yang lainnya, misalnya autoclave, itu hanya sedikit di dunia ini yang menghasilkan autoclave, sedikit. Yeah. Karena itu super super eksotik equipment dengan eksotik material kan. Nah, sedangkan heap leach ini basically ore-nya kita aglomerasi, kita hamparkan, terus kita irigasi, nanti airnya keluar air tirisannya keluar mengandung nikel gitu, terus masuk ke downstream plant gitu. Jadi alat-alat produksinya itu, processing equipment-nya itu lebih sederhana, bisa sekitaran 60-70% itu di sourcing di Indonesia. Jadi penggunaan construction time-nya itu juga tidak lama, tidak seperti yang lainnya gitu. Nah, itulah alasan-alasan yang kenapa saya menyarankan untuk awalan ya, saya bilang untuk awalan ini heap leach, karena heap leach juga ini yang perlu dicatat ya, tidak bisa memproses seluruh nickel laterite. Ya, nickel laterite itu di atas kan ada yang kita sebut limonite ya. Terus ada yang low grade saprolite, high grade saprolite. Nah, kalau heap leach itu bisa dipakai untuk saprolite. Either itu low grade atau itu high grade gitu kan. Di kisaran berapa persen? Kita bisa sampai 1% itu masih ekonomik. Wow. Ya, sampai 1% itu masih ekonomik. Semakin tinggi tentunya semakin bagus karena ekstraksinya semakin bagus. Tapi kan tinggi itu berarti kita bersaingan dengan piromet ya, yang memang harus tinggi gitu. Jadi ya kita hidup dengan apa yang wasted gitu, yang tidak dipakai oleh HPAL, tidak dipakai oleh piromet gitu. Nah, tentunya ke depannya kita akan mengusahakan bagaimana portion of limonite juga bisa di heap leach. Jadi itu yang menjadi PR dari Indoterra ini gitu. Kalau kita bisa memproses heap leach, either kita blending atau kita gunakan polimer supaya dia bisa menggumpal-gumpal sehingga menjadi keras dan bisa ditumpuk tanpa ambles. Nah, itu suatu breakthrough tuh kalau itu bisa kita lakukan gitu. Jadi ini sekarang effort kita itu sekarang merambah ke situ gitu loh, Mas. Jadi kurang lebih itu. Terus satu lagi, kita kan berafiliasi dengan Bukit Makmur Resources ya. Kita udah melakukan demonstration plan waktu itu. Alhamdulillah semuanya seperti target operasionalnya dan performance-nya itu seperti yang kita expect gitu ya. Dan kita didudil oleh reputable consultant company lah gitu. Jadi clear. Nah, ada satu kejadian nih, magnesium. Kalau kita tahu saprol itu kan magnesiumnya tinggi ya. Tinggi sekali, bisa 10%, 12%. Nah, itu terekstraksi semua. Terus ini tidak sengaja gitu. Pada waktu musim kering, itu di kolam itu putih semua. Wow, saya pikir this must be magnesium gitu. Semudah itukah dia terkristalisasi gitu kan? Nah, ternyata memang bisa dikristalisasi. Jadi magnesium itu memakan asam banyak kan, banyak sekali gitu. Sudah gitu dia tidak kepake kan, dibuang. Kalau dia numpuk terus dia menjadi penyumbat nantinya, dan ternyata dia bisa mengendap dengan sendirinya. Dan kita jadikan itu sebagai suatu ide riset, gimana nih kalau kita ngambil, caranya gimana. Dan kita lakukan riset itu gitu. Dan kita endapkan, kita kristalisasi menghasilkan byproduct. Namanya magnesium sulfat 7H2O ya. Kalau kita tahu namanya Epsom salt, itu yang biasa dipakai kalau cewek tuh kalau ngerendam kaki, cowok-cowok juga gitu kan. Biar relax itu pakai Epsom salt. Selain itu juga buat pupuk. Jadi itu byproduct pertama kita, dan itu juga sudah didudil ya sama konsultan tadi gitu ya. Dan menghasilkan profit yang lumayan gitu loh. Jadi ini deh ya, kita bicara ekonomik. Kalau heap leach dengan kondisi saat ini menghasilkan battery grade nickel sulfate, artinya udah ready untuk jadi ini ya, cathode ya. Itu dengan harga saat ini itu sekitar untungnya sekitar 50 sampai 55
$1 per ton ore. Wow. Itu untungnya ya. Sebenarnya sih itu rendah tuh Mas. Harganya Gitu ya. lagi jelek gitu. Karena Iya. sebenarnya bisa lebih tinggi lagi gitu. Nah, kalau kita bisa menghasilkan magnesium ini, dia memberi tambahan sekitar 20-an gitu. Atau kurang lebih 40% sebagai magnesium sulfat. Nah, magnesium sulfat problemnya marketnya itu tidak terlalu besar gitu. Di Indonesia itu hanya butuh 100.000 ton. Kita menghasilkan bisa 300.000 ton. Dan di luar negeri, di dunia ini juga tidak terlalu banyak juga. Walaupun masuk ya, tapi kita cukup akan mendominasi. Nah, itu nanti kan menjadi tidak baik gitu. Kedepannya lagi, sebenarnya magnesium sulfat itu bisa diproses lebih lanjut menjadi magnesium oxide. Nah, itu harganya kalau magnesium sulfat tadi harganya antara 90 sampai 130, MgO ini harganya 1.100 sampai 1.400. Wow, itu. Dan dia namanya kalau sorry nih agak sedikit kimia nggak apa-apa ya. Jadi MgSO4 Iya. H2O dibakar menjadi MgO. Oke. SO-nya kemana dong? Balik lagi jadi asam. Jadi Ya asam. mirip-mirip lah kayak tadi. Oke. Nah, asam yang dihasilkan tadi bisa menggantikan 80% asam yang digunakan untuk bleaching. Wow. Nah, itulah kalau kita ngulik ya, saya selalu bilang the deal is on the detail. Yes. Ya kan? Yes. Kalau kita nggak detail, nggak ada dealnya, no deal. Jadi sebenarnya itu amat sangat baik ya, gitu, amat sangat baik ya. Dan itu yang akan kita follow through terus gitu. Saat ini memang kita BMR itu sedang suspend karena masalah finance ya, dan juga ore sih. Kan kita memang nggak punya deposit kan, problemnya di situ. Jadi kita harus merekonfigur proyek itu supaya mendapatkan deposit dan membangunnya di mulut tambang. Wah itu udah oke banget ya. Spend ore-nya bisa dibuang di pitnya, sulfatnya bisa dikembalikan lagi, kita dapat byproduct magnesium oxide dan nikel gitu. Jadi robust. Terima kasih Bu Rido, luar biasa sekali. Ternyata yang kita dapatkan adalah kedua narasumber kita kali ini dua-duanya hobi ngulik alias suka research gitu ya Bu. Suka ini ya. Dan suka tadi kepo. betul. Dan tadi teknologi heap leach itu ternyata luar biasa ya Bu ya. Saya lihat memang latar belakang pemikirannya sangat firm, artinya melihat kita menggunakan teknologi yang sudah proven di Indonesia, kemudian menggunakan teknologi yang available di Indonesia. Saya lihat tadi juga kemungkinan besar TKDN-nya masuk ya Bu. Kalau menggunakan apa yang diproduksi atau dimanufacture di Indonesia. Tapi ternyata merupakan sebuah bukti bahwa walaupun menggunakan teknologi yang sederhana, banyak juga yang bisa diekstrak gitu ya Bu ya. Ternyata. Mudah-mudahan Bu Rido juga ada breakthrough untuk bisnis. Doakan semuanya. Gitu. Oke, terima kasih Bu Rido. Kita kembali ke CNJR, Bu Vero. Seperti yang tadi sudah kita bahas, kita tahu bahwa CNJR ini memiliki DNA untuk research and development yang sangat kuat. Di samping untuk research and development, kami juga lihat CNJR ini punya DNA untuk human development atau pengembangan sumber daya manusia yang sangat kuat. Boleh cerita nggak Bu? Apa aja sih program yang sudah dilakukan selama ini terkait research and development serta pengembangan sumber daya manusia, baik internal maupun kerjasama dengan eksternal Bu? Silahkan. Oke, jadi saya sharing ya dalam 2 tahun terakhir apa yang sudah kami lakukan khususnya untuk human capability development di sektor hilirisasi mineral ini. Nah, dalam 2 tahun terakhir ini sempat kami melakukan pembangunan bersama atau pendirian bersama program studi metalurgi di salah satu universitas yang atau institusi teknologi yang ada di Sumatera. Nah, kami bawa tim-tim ahli dari Central South University atau CSU. Nah, CSU ini adalah sekolah metalurgi yang top
atau tingkat nomor 1 di dunia. Jadi saat itu kami bawa timnya ke sini untuk bersama-sama dengan dosen-dosen di institusi teknologi tersebut sama-sama untuk membangun kurikulum untuk program studi metalurgi. Namun kurikulum tersebut kami sampaikan bahwa harus bisa address kebutuhan dari sektor hilirisasi mineral yang dibutuhkan saat ini. Yang mana kita perlu bakal tenaga yang bisa implementatif di lapangan. Saat industri tersebut sedang berkembang, itu butuh manusia-manusia. Nah, makanya kenapa kami minta saat itu kepada tim yang datang itu, ini mesti yang komplementatif, karena di sini kami tidak banyak menemukan itu. Kami sempat beraudiensi dengan Kemenperin, kemudian dengan beberapa universitas yang metalurgi yang ada di Indonesia, sempat dengan UI, ITB, dan juga Tadulako, terutama kan area yang dekat sama lokal, ininya, sama fasilitas olah murni nikelnya kami ini butuh orang gitu, tapi gak banyak sebenarnya yang bisa kami temuin. Sedangkan ketika kami bangun satu facility itu kurang lebih bisa at least ada 1.000 orang ya. Kalau lainnya katakanlah line produksi 80.000 ton nikel, itu pun kami bisa butuh sampai 5.000 orang begitu. Dan selama ini yang berjalan adalah belum banyak nih bakal tenaga manusia yang ada. Nah, sehingga itulah yang membuat kami mulai bantu untuk membangun program studi metalurgi tersebut. Memang pasnya kami ketemu dengan institusi teknologi yang sudah memikirkan bahwa mereka memang mengembangkan itu, dan kami bantu. Kemudian sekarang udah batch kedua untuk anak-anak yang masuk sebagai S1 di program studi metalurgi. Nah, kemudian kedua, kami sempat dari tahun lalu kami memberikan satu namanya beasiswa material maju. Jadi memang kami karena bergerak di material maju. Jadi material maju, saya mau jelaskannya. Mungkin tadi dari mineral mentah itu kita proses menjadi nikel intermediate. Itu prosesnya sebenarnya fisika kimia yang bisa kita lihat secara visual. Kemudian proses lanjutannya sampai produk topnya kami namanya prekursor. Prekursor PCAM itu udah ke arah teknologi material maju. Dalam artian kalau sesuai dengan bahasa dari Ibu sebagai engineer, itu kan hidrometalurgi ya. Tapi selain hidrometalurgi di situ kita memainkan rekayasa sampai ke ion-ion molekul yang sangat kecil begitu. Makanya dia masuk ke ranahnya material maju. Karena ketika produk kami memang kita lihat hanya sebagai bubuk, tapi sebenarnya yang kami lakukan di dalamnya itu rekayasa kimia, yang mana akhirnya produk kami tersebut ketika diperbesar 10.000 kali itu terlihat bisa memenuhi kebutuhan dari klien. Nah, itu sebenarnya banyak sekali sumber daya mineral dari Indonesia itu merupakan bahan-bahan untuk potensi-potensi material maju tersebut. Cuman kita belum sampai ke situ karena kan kita baru mulai ke arah hilirisasi gitu ya. Intermediate kita udah penuhi global. Cuman ke arah situnya memang masih butuh waktu. Oleh sebab itu kami bukalah beasiswa material maju tersebut. Nah, tahun lalu kami berangkatin 13 talenta itu dari Kementerian SDM. Kami kirimkan kembali lagi ke sekolah yang CSU tadi untuk belajar metalurgi. Dan kami memang minta ini khusus kami butuh supaya pemahamannya dalam material maju itu seperti apa nih teknologi yang sudah ada. Jadi supaya lebih bisa mengcapture satu gambaran besar ya dari global ya, dan juga update terus nih terhadap apa yang ada. Nah, talenta tersebut kami harapkan bisa tercapai tadi wawasan-wawasan, kemudian bisa mengembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam negeri. Dan tahun ini
Kalau tahun lalu kami memberikannya dalam bentuk mereka sekolahnya metalurgis. Oke. Nah, tahun ini beasiswa material maju tersebut kami berikan ke 4 kementerian. Wow. Jadi ada Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian BKPM dan Hilirisasi, Kementerian Bidang Perekonomian. Jadi dari kementerian tersebut kami berikan untuk mendalami MBA, tetapi kami berikan khusus permintaan kepada sekolahnya untuk MBA tersebut harus masuk ada bagian-bagian energy transition sama energy policy. Kenapa? Karena memang kita ketahui sekarang sustainability itu sudah sesuatu harus ya. Tidak bisa semua yang kita pikirkan tidak bisa menghasilkan suatu profit yang hanya satu saat, tetapi harus berkelanjutan. Jadi ya itu adalah upaya kami untuk kami pikir mungkin perlu dari beberapa ekosistem talenta, tidak hanya di satu ilmu saja, tapi ada beberapa ilmu, tapi sebenarnya semua menuju ke tadi tatanan hilirisasi sumber daya mineral, kemudian arahnya adalah ke ketahanan energi. Jadi itu kira-kira yang sudah kami lakukan. Kemudian yang terakhir kami sempat juga memberikan semacam alat yang ada di lab ya, khusus untuk R&D Center yang ada di Universitas Gadjah Mada. Nah itu kami sampaikan peralatan tersebut karena memang di R&D Center mereka ternyata masih belum ada alat tersebut. Dan memang kami juga baru tahu ternyata di Indonesia alat tersebut pun terbatas. Mungkin terbatasnya kepada instansi yang komersial. Jadi instansi yang untuk pendidikan, edukasi itu ternyata belum lengkap. Nah itu salah satu yang membuat kami juga kami ikut support dalam satu peralatan tersebut ke R&D Center Tech mungkin Faculty of Engineer-nya UGM ya. Nah kira-kira itu yang sudah sempat kami upayakan Pak. Terima kasih Bu Vero, luar biasa sekali. Spiritnya saya lihat konsisten sekali si NGR ini, research and development, pengembangan sumber daya manusia dan sustainability ya. Itu terus saya lihat menjadi nafas dalam setiap actions atau strategi korporasi yang dilakukan. To follow up on that questions Bu, tadi ada 5.000 orang yang dibutuhkan untuk satu pabrik. Sementara kesulitan sekali, dan saat ini kerjasama dengan Prodi Metalurgi di Sumatera Utara itu sudah masuk ke batch kedua. Kalau boleh tahu Bu, targetnya setiap tahun akan menghasilkan berapa metalurgi engineers ya di program studi tersebut? Yang kemarin itu 135. 135 ya? Enggak, 35. Oh 35, batch tahun 1 ya? pertama. Terus tahun kedua bisa 70. Oke, ada kenaikan signifikan ya. Tapi belum lulus sih yang batch pertama sampai sekarang. Iya kan. Kan dia baru mulai. Iya, berarti 2 tahun lagi lah kurang lebih. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Kemudian untuk beasiswa yang diberikan ke kementerian-kementerian Bu, ada nggak semacam kriteria yang diberikan oleh CNGR untuk memilih kandidat atau talenta yang akan berangkat ke CSU ataupun ke universitas lain untuk menempuh program MBA ini? Jadi memang kami requirement-nya adalah bahwa apa yang mereka pelajari itu harus selaras dengan kebutuhan yang dibutuhkan di negeri, terutama tentunya di sektor-sektornya mereka masing-masing. Jadi memang barusan minggu lalu keluar satu list tesis lah, semacam topik yang sudah harus mereka pilihkan, dan kami juga ikut mengawal topik-topik tersebut, dan juga kami audience atau liaise ya dengan kementerian terkait. Ini dalam masa disertasi pemilihan tesis tersebut. Nah, ini ada beberapa yang kami lihat ini sesuai. Jadi kami make sure bahwa ketika mereka selesainya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh kementerian tersebut, khususnya untuk kebutuhan negeri. Gitu.
Oke. Gitu sih. Terima kasih Bu Vero, menarik sekali. Kita sekarang pindah sebentar ke Bu Rido. Bu Rido, apakah Bu Rido juga melihat hal yang sama dalam proses research and development, dalam artian mungkin sedikit mengenai sumber daya manusianya? Di sisi lain, saat ini apa saja Bu peluang teknologi yang bisa mendukung proses hilirisasi nikel yang masih bisa dikembangkan di Indonesia ini, Bu? Silahkan, Bu Rido. Ya, untuk hilirisasi nikel ya apa saja yang harus dikembangkan itu aspeknya banyak ya Mas ya. Yang pertama tadi itu benar sekali Bu Vero, itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini pelakunya ini gitu ya. Pelakunya, dan kita harus mempersiapkan diri. Dan tadi saya bilang kita itu baru di dunia nikel hidromet atau yang lebih advance dari pirometalurgi yang konvensional itu. Jadi itu harus dipersiapkan, satu. Terus yang kedua adalah tentu saja material utamanya ya di sini nikel gitu. Cuman ada satu lagi ya, karena kita tahu kan nikel itu komoditi yang cukup volatile ya, gampang naik, gampang turun ya, bumpy, sangat eratik gitu. Jadi kita harus ibaratnya memeras otak lebih dalam lagi. Bagaimana caranya membuat si industri nikel atau ekonomik dari nikel processing ini menjadi lebih robust. Menjadi lebih robustnya apa? Salah satunya tadi mencari side product. Ya, persis ya yang kita lakukan mirip ya sama ini ya, CNCR ya. Mencari side product, terus menjadi lebih efisien lagi. Caranya recycling, apa yang bisa di recycling, dan itu perlu itu tadi details ya. Kalau nggak details you don't get the deal ya. Terus itu dari si industri nikelnya sendiri. Jangan lupa dengan raw material pendukungnya gitu ya. Saya selalu bilang ya, kita berebutan dengan nikel ore-nya. Kita lupa tuh bahwa selain nikel, ini nikel industri nggak akan jalan nggak pakai asam. Ya, betul. Sulfuric acid kan. Penggunaan sulfuric acid di dalam hidrometalurgi itu rasionya adalah 0,4 sampai 0,8 ton per ton. Ton per ton, oke. Jadi 1 ton ore itu bisa 0,4 sampai 0,8 ton sulfuric acid. Bayangin aja, banyak kan gitu. Banyak ya. Terus dari mana sumber sulfuric acid? Dari refinery crude oil. Menjadi oil yang sudah bisa dipakai. Itu sampah gitu. Sampah yang saat ini mungkin kita flare ya, kita bakar. Itu kalau kita ambil 1 ton H2SO4 itu kisarannya itu kalau di dalam situasi normal itu antara 40 sampai 50 dolar per ton. Di tempat ya, di pabrik. Tapi kalau dia sebagai sulfur itu harganya bisa 3 kali lipatnya. Tapi saat ini kayaknya lagi tinggi nih, bisa sulfur aja bisa sekitar 300-an gitu. Wow. Dari yang normalnya 120 gitu. Nah itu peluang yang sangat besar kalau bisa dilakukan di Indonesia gitu. Bisa sangat membantu economic robustness dari si nikel tadi, si nikel pabriknya itu. Di situ ngebantu, di sektor oilnya juga ngebantu. Jadi dua ini langsung naik gitu. Itu dari sulfuric acid. Terus ada limestone. Limestone itu pemanfaatannya itu bisa rasionya bisa 0,2 sampai 0,3 atau 0,4 lah. Ton per ton juga. Di Indonesia ini banyak gunung batu. Surprising enough ya, di grup kami kita itu dulu ya di goldnya ya cari hydrated lime dari Malaysia. Wow. Why gitu ya, kenapa ya gitu kan. Jadi itu jadi pohon industrinya tuh harus dibuat ya. Kalau kita hanya melulu melihat ke nikelnya, nikel ore-nya, tapi tidak ngelihat pinggirannya gitu kan. Itu juga berat Mas ya, karena tidak saling mendukung tadi ya. Terus itu tadi masalah manusia, nikel teknologinya sendiri, bagaimana bisa menciptakan byproduct, terus raw material pendukungnya. Satu lagi itu yang sangat penting saat ini adalah ESG. Dalam hal ini adalah bagaimana menciptakan residu proses yang semakin lama semakin ramah lingkungan.
Setuju. Ya, itu penting sekali gitu. Karena sesuatu yang salah di dalam tailing, efeknya adalah fatal. Like ya, kita bisa hilang ini ya, license to operate kan, itu kan Yes. langsung jebret gitu kan. Jadi itu penting sekali. Jadi itu sudah 4 ya saya bilang. Ini satu lagi nih, regulation nih. Nah, ini selalu menarik nih. Regulation itu harus mendukung, harus juga mengerti kebutuhan industrinya, harus berkomunikasi gitu. Semua masalah ini nih yang tadi yang saya sebutkan itu urusannya dengan riset development yang mahal biasanya ya gitu. Terus saya kasih contoh nih, saya selalu agak berat dalam hal ini gitu. Tailing, semua perusahaan dalam sektor mineral apa saja, semakin lama akan semakin berusaha menciptakan tailingnya semakin ramah lingkungan. Kayaknya itu sudah tuntutan global ya gitu kan. Nah, sayangnya kita masih punya standar definition dan technical untuk bisa mengatakan bahwa tailing tersebut hazard or non hazard gitu. Jadi by definition kalau namanya tailing udahlah hazard gitu. Jadi kalau kita masih memanfaatkan itu tanpa mau mengupdate knowledge kita, dan tanpa mau memahami dampak dari pemanfaatan definisi itu tidak akan mengencourage Mas gitu. Jadi sebesar apapun usaha kita, seperti ya spend ore dari nikel itu sudah bisa dijadikan ini loh, plantation media, ditanamin jagungnya bisa dimakan gitu. Lolos food grade. Tapi kalau bahasanya itu tetap sebagai residu dan itu hazardous, jadi kan semuanya menjadi sia-sia ya. Gitu. Jadi itu tidak mengencourage. Selain itu, definisi dari hazard itu, apabila ternyata dia tidak hazard, itu merugikan. Karena hazard material itu harus di-treat sedemikian rupa, dengan konstruksi sedemikian rupa, yang mahal. Gitu. Jadi kan ngapain kita riset untuk menjadikan itu lebih green, but at the end kita tetap harus menciptakan suatu facility yang juga very very expensive because dia masih dianggap sebagai hazard gitu. Jadi itu tadi kalau ke semua aspek itu tidak sama-sama bergerak gitu ya. Ya yang satu udah naik, yang satu mesti digendong gitu ya naik ke atas gitu, itu lambat gitu jadinya. Jadi sebenarnya menarik banget tadi yang Bu Rido sampaikan. Ada 4 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa lebih efisien. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa meningkatkan sumber daya manusianya juga. Yang ketiga, bagaimana kita mengoperasikan atau mencari side product dari setiap proses yang kita lakukan sehingga ada economical value yang bertambah. Dan yang terakhir adalah ESG. Saya pikir tadi poin yang sangat bagus Bu, bahwa kita juga berharap ya pemerintah semakin membuka ruang untuk dialog ya, sehingga kita bisa sama-sama melakukan assessment, melihat secara teknis, dan kemudian memberikan usulan ya, bahwa tailings atau sisa hasil pengolahan, bahasa regulasinya gitu kan, itu kalau dalam kondisi tertentu harusnya sudah tidak hazardous dan lain sebagainya gitu. Kalau menurut Bu Rido, to follow up on this, dari keempat ini Bu, apa low hanging fruitnya Bu yang ada? Apakah mungkin tadi menarik juga kan bahwa ternyata banyak sekali nih bahan-bahan pendukung yang digunakan tapi kita masih impor gitu kan, bahkan batu gamping aja dari Malaysia gitu. Selain batu gamping mungkin tadi ada asam dan lain sebagainya. Apa Bu kira-kira low hanging fruit yang mungkin secara secara theoretical atau hipotesis nih sepertinya bisa nih diaplikasikan di Indonesia nih Bu? Saya merasa begini Mas, seperti juga di dalam sebuah perusahaan itu ada komunikatornya lah ya, ada pimpinan yang lihat ini gitu. Sama juga di dalam sebuah negara gitu ya. Mungkin tidak di-develop karena tidak tahu. Bisa jadi. Iya kan? Jadi harus ada pihak yang bisa memberikan edukasi ya, bahwa untuk kita melakukan hilirisasi nikel misalnya, kita bukan hanya menyiapkan masalah nikel ore-nya, teknologinya, tapi juga persiapkan sumber daya di sekelilingnya.
misalnya ya tadi raw materialnya gitu. Nah, itu yang sampai saat ini kan kita belum pernah mendengar ya gitu kan. Nah, itu mungkin perlu, dan organisatornya siapa di sini? Ya harapan saya tentu balik lagi ya ke pemerintah harusnya kan gitu. Mungkin dengan Vini ini juga menjadi jalur nih gitu, jalur komunikasi yang baik untuk bisa di dalam grup organisasi ini gitu, kita juga bisa saling menginformasikan tentang hal itu. Nah, masalah teknologinya sendiri, kapur itu sesuatu yang sangat umum. Jadi kalau yang lebih sulit itu adalah bagaimana mengekstrak metalnya gitu ya. Sementara si raw materialnya, bahan baku secondary-nya itu ya, itu secara teknologi lebih murah dan banyak juga gitu. Indonesia ini sangat kaya gitu. Terus kalau kita bicara asam misalnya, bagaimana mengkonvert si SO2 gas yang dibakar ke udara menjadi sulfur atau H2SO4 gitu. Lagi-lagi kita harus komunikasi dulu kan, mengkomunikasikannya gitu. Masalah teknologi itu juga sesuatu yang sebenarnya karena sudah banyak yang melakukan, itu jauh lebih kalau dari tingkat novelty-nya tidak seperti novelty hidrometalurgi nikel sebenarnya gitu. Nah itu yang paling utama ya, yaitu utama, tapi juga sumber daya manusianya ini. Di kami juga melakukan hal yang sama ya, tapi kita bersifat seperti internal, orang-orang kita trainingkan gitu. Nah, kami kan sekarang Indoterra ini kan ada satu jurusannya atau menunya yang mentraining gitu. Metalurgis muda Indonesia, begitu dia keluar dari universitas itu. Contohnya saya lah dengan tim saya. Kalau saya mau mencarikan mereka training metalurgi yang spesifik untuk industri, itu agak susah gitu, agak susah nyarinya gitu. Kalau ada di training umum itu introductory-nya tuh panjang, jadi actual aplikasinya itu menjadi sedikit gitu. Nah, berangkat dari situ, kami ini mencoba kayak bagaimana kalau kita mendesain supaya kita punya training program yang suit for industry gitu. Kita lakukan di Indonesia, tentu batch-nya pertamanya adalah internal kita dulu gitu loh. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membantu untuk bisa meningkatkan sumber daya manusianya gitu dari pengetahuannya, karena itu pelakunya sih Mas. Kunci utamanya di situ ya, betul Bu Rido. Pelaku utamanya gitu. Terima kasih Bu Rido, Bu Vero, luar biasa. Ada satu pertanyaan terakhir. Ini menarik karena pemerintah kita melalui Kementerian Keuangan itu telah memberikan insentif fiskal bagi pelaku usaha yang melakukan research and development dan melakukan pelatihan. Nah, mungkin saya beri kesempatan ke Ibu Vero dulu, kemudian Ibu Rido. Bagaimana kira-kira rencana perusahaan dengan insentif atau respons perusahaan dengan insentif fiskal yang diberikan pemerintah ini? Apakah ada kemudian sebuah program yang akan lebih ditingkatkan atau seperti apa? Silahkan, Bu Vero. Ya Pak, jadi memang kami sempat dengar namanya super deduction tax kalau nggak salah. Jadi beberapa kali waktu kami ketemu dengan dekan di UGM, kemudian juga dengan BKPM dan juga Kemenko Perekonomian, juga memang mereka sempat kami reportkan apa yang telah kami lakukan. Kemudian memang mereka mengencourage, ini Ibu dari perusahaan melakukan ini bisa loh nanti coba untuk pursue super deduction tax. Jadi terus terang responsnya dari investor itu positif karena artinya berarti pemerintah tidak cuma diam saja, tapi sebenarnya memikirkan bahwa effort ini perlu disupport sehingga bisa lebih banyak lagi effort yang muncul. Jadi dari perusahaan, dari sisi investor ya ini sangat men-trigger semangat kita lagi untuk bisa terus membuat lagi program, kalau bisa misalnya entah itu skalanya diperbesar ataukah
kualitasnya ditingkatkan lagi. Oke. Iya. Mungkin memang itu perlu step by step, tapi dengan adanya support dari government sendiri, ya kami yakin nih dengan adanya kehadiran dari 3 pilar ekonomi dalam artian dari industri bersama dengan institusi pendidikan plus lagi dari pemerintah. Nah, 3 pilar ekonomi tersebut ya kami akan semakin yakin dengan apa yang kami lakukan, berarti itu sudah arahnya benar. Iya. Dan ya bisa kita lanjutkan terus, develop terus, seperti itu. Terima kasih Bu Vero. Bu Rido, bagaimana respons Indoterra dengan peluang yang diberikan pemerintah melalui super tax deductions ini? Luar biasa Mas, ini langkah awal yang amat sangat positif ya, karena dia sungguh-sungguh mengencourage budaya riset. Ya. Karena selama ini mungkin kita punya paradigma bahwa melakukan riset itu mahal. Saya kasih contoh ya. Tadi kita dapat magnesium sulfate itu bisa memberikan value per 1 tonnya itu sekitar $23 atau $20 per ton. Per ton nikel ore. Banyak kan, kalau kita 1 juta ton berapa? 23 juta kan? Dan riset yang kita lakukan, biaya yang kita pakai untuk itu mungkin sekitar metallurgi tesnya itu ya mungkin sekitar 3-4 miliar rupiah. Itu mungkin berapa ratus ribu dolar ya gitu. Terus kalau kita mengengage, tentu kita harus ada due diligence dan lain-lain gitu ya. Itu bisa sekitar untuk 1 pabrik full itu bisa sekitar 2-5 juta dolar, itu tergantung size pabriknya ya. Dan lihat benefitnya dari itu semua gitu kan. Dan itu juga nggak langsung dikeluarin jebret segitu, nggak kan, itu bertahap gitu. Kalau no go ya tidak lanjut, tapi kalau go terus ya lanjut, segitulah maksimum uang yang dipakai dan benefitnya sebesar apa. Yang kita keluarkan itu nggak lebih Mas, 1% juga mungkin ya gitu. Cuman kan kita mungkin berpikirnya mahal, buat apa begini aja udah untung gitu kan. Jadi nggak ketemulah tadi side product gitu. Tapi paling tidak dengan adanya regulasi super tax deduction itu bisa mengubah mindsetnya dulu gitu loh. Mindsetnya dulu baru kena gitu. Nah itu kok pas banget ya waktu kita pivoting karena di BMR ini sedang suspend, kita slow down, mereconfigure projectnya lagi. Kita punya extra capacity karena kita juga punya manusia dan peralatannya gitu. Kita open for public nih sekarang ini ceritanya gitu. Nah ini bersamaan dengan ini kan untung sekali, kayak seolah-olah mereka meng-hire kita dibayarin pemerintah ya. Itu bagus banget gitu. Dan karena membuat suatu research center, kalau kita beli alatnya itu nggak mahal ya nggak sih? Nggak mahal gitu ya. Mungkin kalau kita bilang 50 miliar itu udah beli peralatan lab itu udah, atau 100 miliar lah, saya itu udah bagus banget gitu. Top of the notch. Bagus banget gitu. Tapi yang sulit adalah manusianya gitu loh. Manusia yang lagi-lagi manusia nih, manusia kunci banget ini. Begitu kita sudah memiliki sumber daya manusia yang punya DNA riset, seperti kita tadi menemukan spent ore bisa dijadikan media tanam, ketemu magnesium, ketemu MgO, H2SO4 dan lain-lain gitu ya. Ini adalah orang-orang yang ngulik tadi, dan orang-orang seperti ini yang harus kita pertahankan di dalam suatu riset center. Dan tidak setiap perusahaan bisa dan mampu untuk melakukan itu gitu. Jadi memang baiknya ada sebuah riset center. Kalau di luar Indonesia itu sudah ada ya beberapa gitu. Tapi kalau di Indonesia ini, kalau mineral processing research center itu memang masih jarang ya. Mungkin kita baru yang pertama gitu loh. Baru mengusahakan ini yang pertama gitu. Luar biasa. Jadi selain dari research center tadi, menambahkan sedikit Bu Rido, di perusahaan itu biasanya sudah ada knowledge management ya. Jadi apapun pengetahuan atau lesson learn dari masing-masing divisi itu biasanya sudah dikumpulkan menjadi satu, menjadi
di sebuah organisasi atau subdivisi yang namanya knowledge management. Dan saya juga terus terang menyambut positif juga kebijakan dari pemerintah ini, dan senang mengetahui bahwa Bu Vero dan Bu Rido juga feels the same gitu ya. Karena memang memiliki sumber daya dan cadangan yang melimpah itu suatu hal yang di Indonesia itu adalah privilege. Tapi bagaimana kita bisa kembangin itu semua menjadi tadi material maju, advance material, kemudian Manusianya kan? perlu manusia, dan ya Iya. ini momentum yang harus kita manfaatkan ya Bu ya, untuk bisa melakukan research lebih baik lagi gitu. Mungkin untuk sesi yang terakhir ini saya berikan kesempatan buat Bu Vero dan Bu Rido menyampaikan closing statement-nya sekaligus. Mungkin di kesempatan yang baik ini apa yang diharapkan dari para pelaku usaha kepada pemerintah supaya bisa mendukung dan mendorong hilirisasi ini menjadi semakin baik lagi. Mungkin kesempatan pertama saya berikan kepada Bu Vero, silahkan. Baik, terima kasih Pak. Jadi dari pembahasan kita tadi dan juga sharing knowledge yang banyak dari Ibu mengenai hilirisasi nikel tersebut, ya sejalan dengan upayanya CNGR juga dalam bisa menyelesaikan satu closed loop industrialization dari sebuah mineral, khususnya nikel. Ya, kami sangat berharap pemerintah bisa tetap kuat, tangguh dalam menghadapi apapun itu. Kami juga bagian dari ekosistem menghadapi semua gejolak itu. Tadi saya jelaskan dari 10 tahun lalu kan, upaya tersebut dimulai, itu tidak gampang. Tahun 2017 harus melakukan adjustment. Kemudian tapi sampai di 2021 hasilnya mulai terlihat. Sampai di mana sekarang kita sudah menjadi, kalau dalam tahapan proses industri nikel dari hulu sampai hilir end product, itu Indonesia sudah menduduki 50% tahapan tersebut dengan global market share-nya 60%. Jadi basically semua yang beredar di global itu 60% dari bumi tanahnya Indonesia. Jadi harapannya kami sebagai pelaku usaha, tentunya kami mengajak, ini tidak mungkin bisa terjadi kalau upayanya hanya dari kami sendiri, riset, kemudian kami dukung, dan kami terus mempublikasikan upaya kami, itu tidak cukup. Tapi tentu dengan sesama tadi dari sisi engineer-engineer lain, seperti apa yang dilakukan oleh Indoterra, kemudian dari organisasi, dari pemerintah, apapun yang kita hadapin, kesulitan seperti tadi tahun lalu kita diserang dirty nickel, tapi akhirnya kita bisa dengan tenang kita hadapin. Kemudian ketika kita menghadapin WTO, kita juga tetap stay calm gitu. Nah, saya berharap kita semua sama-sama bisa sama-sama merangkul bahwa perjalanan ini baru mulai sebenarnya, baru mulai seru gitu. Jadi harapannya adalah kita bisa tetap keep persistent dan juga resilient menghadapi apapun yang datang, gelombang atau ombak apapun yang datang, kita sama-sama merangkul bersama. Awesome. Gitu. Luar biasa. Thank you Bu Vero. Dari Bu Rido, silahkan. Kalau dari saya, kalau kita mau menjadi suatu negara yang kuat, kalau kita dalam konteksnya nikel misalnya ya, untuk hilirisasi nikel gitu, kolaborasi, again sama lah kita gitu, sama seperti yang diucapkan oleh Bu Vero. Kolaborasi dari semuanya tadi itu sangat penting, seperti yang saya sebutkan ya. Manusianya, teknologinya, raw materialnya, regulasinya, dan semuanya itu harus harus saling kuat, berkomunikasi, saling memahami gitu, sehingga ini sinerginya bisa sama-sama naik gitu. Terus juga untuk para pelaku industri ya, saya sebagai orang yang udah lama sekali di dunia mineral processing. Mineral processing itu EBITDA-nya ya, pendapatannya besar. Itu termasuk teknologi atau industri yang tier tinggi gitu ya.
Cuman juga jangan salah ya, dengan keuntungan yang tinggi tentu tantangannya juga besar sekali gitu kan. Dan tantangannya macam-macam, dari segi lingkungan, dari segi harga komoditi, geopolitik dan lain-lain ya. Jadi contohnya teknologi lah yang paling kita bisa kontrol gitu ya. Kita jangan berhenti di situ saja gitu loh. Jangan seperti saya aman di sini selesai gitu. Karena tidak sestabil itu dari semua aspek gitu, tidak akan sestabil itu. Jadi kita harus tetap selalu berpikir gimana caranya supaya apa yang kita lakukan ini sustain dan apa yang kita lakukan ini robust gitu. Nah, harus balik lagi memang riset, being detail. Untuk pemerintahnya juga harapan saya juga yang pernah menjadi industri ya, pelaku di operation yang cukup lama juga gitu. Kami berharap tuh ada komunikasi yang intens ya. Sehingga terciptalah suatu pemahaman yang kita memahami kesulitan pemerintah juga memahami kesulitan kami ya, sehingga kita bisa bersinergi dengan baik, tidak ada seperti negative thinking atau prasangka-prasangka yang tidak benar gitu ya. Itu kan semuanya bisa diatasi dengan ketemu lebih sering ya, gitu kan. Itu yang selalu saya harapkan dari dulu gitu. Komunikasi, kolaborasi, koordinasi yang jelas gitu. Itu penting sekali. Harapan kami. Oke. Terima kasih Bu Rido, terima kasih Bu Vero. Baiklah, sahabat Vini, demikianlah podcast sharing yang luar biasa bersama dengan Ibu Vero dari CNJR Indonesia dan bersama Ibu Rido dari Indoterra Metallurgy Solutions. Kami masih akan memiliki banyak sekali serial podcast berikutnya, so kami berharap juga sahabat Vini bisa terus mengikuti podcast di YouTube Forum Industri Nikel Indonesia. Jangan lupa klik like and subscribe untuk menikmati konten-konten yang lebih valuable berikutnya. Terima kasih, saya Mordecai Arwan undur diri, salam Vini.